Utara menguap, menyeret nama tokoh penting. Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Menurut keterangan Kapolsek Rupat Utara AKP Cecep Sujapara, SHMH, Bribtu Rekonsiliasi Manurung, Bribtu Jen Moris Marpaung, Bribda M. Aidil Saputra, kepada tim wartawan yang ada di lapangan mengutarakan kejadian perkara pembunuhan di Rupat Utara. Ini kronologis kejadian. Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 16 WIB di areal petak 13 Dusun Hutan Samak Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Diduga telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka yang dilakukan oleh Saudara Aleng dan Saudara Aca. Korban yang melihat terlapor 1, Saudara Aleng, dan terlapor Il, Saudara Aca, sedang mencabut bibit sawit yang telah ditanam. Pelapor sebelumnya kemudian pelapor bersama ayah pelapor Aseng, Saudara Rianto dan Saudara Zaneri Supriyadi Permelihat dan hendak menanyakan mengapa bibit sawit yang sudah ditanam tersebut dicabut kembali. Kemudian pelapor melihat ayahnya sedang duduk bersebelahan dengan pelapor 1 Aleng, dan kemudian terlapor 1 Aleng mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusuk ayah pelapor hingga berulang kali. Kemudian pelapor yang hendak menuju ayah pelapor tiba-tiba terlapor Il Aca, membacok punggung si pelapor menggunakan pisau. Kemudian pelapor meminta tolong kepada teman. Akan tetapi teman pelapor tersebut sudah melarikan diri sehingga pelapor menuju perumahan dengan kondisi ayah pelapor sudah berlumuran darah dan luka tusuk di beberapa bagian tubuh ayah pelapor. Akibat dari kejadian tersebut, ayah pelapor meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan pelapor mengalami luka di bagian punggung akibat terkena bacokan, sehingga pelapor melaporkan perkara ke Polsek Rupat Utara untuk diproses. Informasi diperoleh menyebut bahwa 2 orang di antara oknum pelaku, diketahui pembunuhan itu merupakan mantan pensiunan TNI berinisial ALENG dan Aca warga sipil laki-laki, abang adik, sementara korban diketahui berinisial alias Aseng Okayu dan Kero laki-laki ayah anak si korban. Pasca insiden itu menyebut bahwa korban tewas di tempat dengan luka tusukan dada mengenakan jantung korban dan terdapat 2 tulang rusuk korban patah menembusi belakang tubuh korban dan terdapat luka lainnya akibat ditusuk senjata tajam oknum pelaku. Sedangkan Kero anak korban berhasil meloloskan dan menyelamatkan diri dari serangan pelaku dan terdapat luka bacok di bagian belakang tubuh korban akibat senjata tajam milik pelaku. Berdasarkan informasi tim wartawan di lapangan kepada tim media riaubangkit.com, diperoleh keterangan di lapangan kalau pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga dan perjanjian kerja tersebut yang tidak terlaksana, sehingga hal itu memicu emosi pelaku. Menurut pengakuan dari pelaku kepada pihak kepolisian yang katanya disebabkan sakit hati. Awalnya ada perjanjian 20% bagi hasil panen produksi untuk pelaku. Dan korban waktu itu tidak menyanggupi, ungkap sumber dan mengatakan bahwa korban tidak sanggup menandatangani perjanjian karena lahan tersebut lahan HPT yang tidak bisa diterbitkan surat. Kalau seperti itu daripada saya bayar 20% lebih baik ganti saja kerugian saya dari beli bibit, upah pekerja, penggalian parit upah tebas, upah racun sedangkan pengadaan racun kerelaan tidak usah dibayar, sembari mengatakan kalau korban tidak mau bermasalah berkepanjangan. Terang sumber. Sementara sang pelaku lawan bicara korban waktu itu mengatakan biarlah orang Ferry sponsor membayarkan beli bibit ganti rugi itu. Berselang hari keesokannya, korban menghubungi alias Ferry melalui via HP pertanyakan, apakah betul Pro yang akan membayar kerugian saya tentang tanaman ini? Jawab Ferry lawan bicara korban waktu itu. Saya tidak ikut campur dan tidak mau terbawa-bawa tentang masalah mic kalian ini. Jelas sumber menyebutkan itu selesaikanlah antara mic kalian dengan company pelaku. Sebut sumber menyebutkan nama Free meminta ketemu di kebun tepatnya Selasa tanggal 6 Agustus dan diiyakan korban waktu itu. Ujar sumber mengatakan, korban waktu itu tidak ketemu di lokasi lahan tersebut yang dijanjikan. Dan korban langsung pulang ke kediamannya di sore harinya di Dusun 2 Hutan Alus. Pada keesokan harinya, korban seperti biasa menginap di rumah pondok adiknya sambil menembak burung punai. Pada keesokan pagi harinya seperti biasa korban melanjutkan pekerjaannya membangun gubuk untuk para pekerja, dan ditemani para pekerja beliau. Dan pada sore harinya kurang lebih pukul 5 sore, anggota beliau sebut sumber
terlihat oknum pelaku sedang mencabut tanaman kelapa sawit milik korban. Dan korban waktu itu langsung menghampiri ke lokasi lahan yang dirusak tersebut. Setibanya di lokasi itu, di seberang parit, pelaku dan korban beserta saksi kejadian duduk berdekatan. Di kiri pelaku korban, dan terjadi adu mulut. Langsung, tanpa diduga pelaku mencabut senjata tajamnya lalu menusuk korban menggunakan tangan kiri. Dan dua saksi kejadian kabur berlari ke hutan menyelamatkan diri, karena sudah ketakutan adanya mencabut pisau itu. Dilaporkan M. Ali Hasibuan, TV Riau bangkit dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkali. Pas kejadiannya Kak, orang tuh menyabuti bibit. Ancang-ancang orang tuh dah ada bilang sama yang punya yang pekerja di sana mau bunuh orang, tapi nggak tahu siapa orang yang mau dibunuh. Pas dia datang dua beradik ini tadi, kami datang berempat. Masih kami bawa dari bedeng itu nggak ada bawa apa-apa, bawa kosong. Orang tuh buat senjata tajam rupanya. Yang di belakang ini tadi. Dan pas cekcok mulut, nggak tahan lagi si Pak Aling ini tadi. Dari situlah langsung mengeluarkan golok dari belakang. Goloknya panjang. Goloknya segini pendeknya. Langsung mengeluarkan golok. Si Acan ini tadi bawa parang. Ada parang ditaruhnya samping. Soalnya mendiang ini tadi samping dengan Pak Aleng. Pas gitu dicabut golok, langsung ke mendiang. Mendiang ini tak sempat melawan apa-apa, tangan kosong. Tangan kosong ya? Iya. Dan begitu aku nolong mendiang, baru si Acan ini tadi bacok aku dari belakang. Besar bukan ya? Dijahit Pak. Dijahit. Berapa jahit? 10. Dijahit kan ya? Berarti setelah kamu ngomong tadi dia mau bacok kamu, kenapa kamu lari? Aku nolong mendiang mukul yang Pak Aling ini tadi, baru mendiang bisa lari. Kalau tak ku tolongkan mendiang mati di depan. Sekitar 200 meter ku bawa mendiang, baru mendiang tuh minta air minum. Setelah hembus nafas terakhir mendiang, baru ku tinggalkan mendiang di tempat TKP itu. Berarti sempat lari dari situ ya? Iya. 2 hari sebelum bapak saya meninggal Pak, Bapak Peri masih duduk di depan dengan bapak saya. Dia bilang dengan bapak saya, dia nggak mau terlibat dengan Bapak Aleng, katanya. Orang tuh minta 20% sama bapak saya. Bapak saya sama kakaknya nggak sanggup. Jadi kan orang ini minta ganti rugi aja, berapa nebas, berapa bibit. Orang ini nggak mau, orang ini mentah-mentah mau gratis yang kami kelola. Dia nggak berani tanda tangan dengan Pak Aleng 30%, tapi dia maksa bapak saya tanda tangan 20%. Kemarin sebelum berarti abang saya sore ke kebun, orang Aleng pagi 2 sepit, orang Petrus Singkong ngantar 2 sepit Pak. Orang tuh tahu Pak, orang dia naik ke kebun. Padahal dia tahu Pak Aleng tuh gila Pak, dia tahu, tapi tetap diantarnya ke kebun Pak, tetap diantarnya. Nggak terima kami Pak. Apa kurang bapak saya Pak? Bapak saya dia nggak ada duit, bapak saya kasih duit. Dia nggak ada makan, bapak saya kasih makan. Dari susah sampai dia senang, bapak saya bantu. Dia mau jadi DPRD, bapak saya yang kenalkan dia ke orang-orang Pak. Singkong mau jadi kepala desa Pak, bapak saya yang kenalin dia ke orang-orang sini Pak. Apa kurang bapak saya Pak sampai kayak gitu ditusuknya Pak? Apa kurang lagi Pak? Pokoknya saya kejadian ini tak terima Pak, pokoknya. Kami mau orang tua itu terlibat Pak. Kayak mana pengadilan hukumannya setimpal lah dengan kejadian sama si mendiang. Kejadian ini sekitar jam berapa? Sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Iya. Waktu penikaman itu jam berapa? Sekitar Itulah 5:30 Pak. sekitar jam 4 lebih lah. Ah, Jam 4 lebih mau setengah 4 lah jadinya. iya. Yang pas Nelpon lagi ya. aku datang tuh mendiang dah minta air tuh dah tak ada napas lagi. Dah kena tikam pas tengah-tengah dada nih. Iya. Begitu dia dah tak ada napas lagi, baru aku turun minta pertolongan sama orang-orang rakyat kita sama tuh. Kalau orang berdua tuh tak salah Pak, dia datang bapak saya mati nih Pak. Satu orang pun saudaranya tak ada datang Pak. Berarti kamu anak yang paling tua atau yang? Saya anak ketiga, anak cewek yang paling tua. Jadi menurut adik sebagai keluarga korban, apa tuntutan dari keluarga? Bapak saya mati, Apa dia harus tuntutan mati keluarga? juga, Bu. Pokoknya Apa harapannya? harapanku kalau bisa Hukum
Hukum mati, Bu. Hukumannya mati, Bu. Kalau bisa, biar itu baru puas hatiku. Kalau memang penjara seumur hidup, aku tak terima. Biar setimpal lah, Bu. Bersetimpal ya. Setimpal sama suami saya, Bu. Pokok yang meninggal dia meninggal. Itu baru puas aku. Kalau Jadi ibu ini penjara seumur hidup, orang tak tuanya, mau. istrinya. Ini anak yang tertua, ini yang nomor 2. Saya ketiga. Ini yang nomor 3. Itu yang keempat. Ini adik saya 4. Oh iya. Ini yang paling kecil ya, yang nomor 4. Harapan-harapan keluarga ada ini tadi apa? Anak semedian nih. Baik kami yang paling tua sama nama Manto Ibu istrinya dari Almarhum. Pak Azeng. Iya. Berarti anak yang paling tua perempuan. Saya. Kamu. Ya. Berarti itu Adik saya. adik itu. Berarti nomor 3. Nomor dua. Terima kasih. Berarti harapannya kan ya. Kami mau, Pak, walaupun orang berdua Bapak Peri sama Petrus tak terlibat di TKP, tapi orang ini udah kayaknya udah rencana juga, Pak. Mengetahui lah rencana ini. Ya. Soalnya katanya kalaupun kalian ada ibarat kejadian di kebun, katanya kau meninggal aja pun siapa yang meninggal katanya kami urus. Itu kan ancang-ancang ada pembunuhan juga terlibatnya, Pak. Yang mengatakan seperti itu siapa? Petrus. Ya. Pokok kalau kalian berbunuh aja katanya di TKP ataupun Pak Aleng ataupun kami lah ibaratnya dari kami, siapa yang meninggal, berarti kalau Pak Aleng meninggal kami yang ngurus. Berarti kalau Pak Aleng yang bunuh bapakku, berarti dia yang ngurus. Dari situ aku udah tahu Nggak kerja ada, sama Pak. orang Nggak ini. ada yang ngurus, Pak. Nengok bapak saya pun nggak ada, Pak. Berarti intinya itu sudah ada pengetahuan sebelum Ya. kejadian sudah ada yang tahu. Ya. Udah yang tahu. Berarti ini kasusnya pembunuhan berencana. Ya. Pokoknya udah berencana ada ancang-ancang membunuh ya. Tapi dia mengatakan seperti itu kapan? Pas sebelum kejadian lah. Ya sebelum kejadian kurang berapa hari dapat Pokoknya informasinya. dalam sekitar 2 minggu. Dia mengatakan seperti itu di mana? Pas di rumah sinilah. Di dalam rumah Di depan di pokok jambu lu. Di depan rumah almarhum lah ya. Ya. Pokoknya katanya kalau Pak Aleng yang bunuh mendiam, dia ngurus katanya. Kalau kami yang bunuh Pak Aleng, berarti kami yang ngurus kayak mana ke polsek itu. Gitu dibilangnya. Berarti kan dah ibarat ada rencana mau membunuh orang tuh. Dia bilang, Pak, dia nggak, Petrus nggak terlibat dengan Pak Aleng. Tapi dia yang ngukur sepanjang-panjang tanah bapak saya. Dia yang ngukur, Pak. Dia yang ngukur bawa Dia yang naik bendera, Pak. ngukur ke darat tempat tanah di lokasi ini. Katanya tanah tuh kali 2.000 kali 3.000. Ibaratnya ngapa yang punya kami yang digugat, yang punya lain nggak digugat. Olah-olah cuma tanah kami yang digugat orang nih. Aku bilang sama Pak Aleng, kalau mau digugat, gugatkan semua baru aku terima, aku bilang. Tapi waktu diukur itu siapa aja tadi? Inilah mendiangnya tadi. Berarti sewaktu diukur itu sekitar berapa hari? Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. 2 minggu yang sebelum kejadian lah ya. Iya. Soalnya kan dah ibarat ada rencana pembunuhan. Ada bilang sama anggota di kebunuh. Ada mau yang dibunuh tapi nggak tahu orangnya siapa yang mau dibunuh. Kalau tahu ibaratnya tahu lah kami yang mau dibunuh. Lebih bagus awak sesama bawa parang. Iya. Ini ibarat awak dari pondok datang ke dia tangan kosong. Menyerahkan diri. Berarti tangan kosong waktu itu ya? Iya, nggak ada bawa apa-apa kami. Berarti yang diisukan katanya almarhum bawa bidik itu betul? Ya bawa Kak, tapi untuk menembakkan burung malam tuh. Dia untuk persiapan perjagaan dia. Ya kan? Istilahnya senapang itu untuk nembak burung lah ya. Ya. Bukan ada sengaja untuk mau buat perlawanan, tidak ya kan? Bapak saya bilang sama abang saya mau bawa parang. Abang saya bilang tak usah nampak kali Nanti nanti. kalian ke sana itu kemarin apa? Tujuannya? Bikin bara. Bikin Bikin bara. Ya. Nggak ada mau rencana kami. Berarti bahasanya ini orang itu punya rencana seperti itu almarhum tidak tahu lah ya.